Oke, saya akan membahas roadmap-nya dulu ya teman-teman ya. Eee, ini penting juga teman-teman, mari kita bahas roadmap-nya dulu. Oke, nah kita bahas roadmap-nya ya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa otomatis join. Mmm, oke, saya nggak tahu. Ya, nggak tahu, nggak bisa otomatis join ya sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini roadmap-nya, teman-teman sudah ini ya, sudah, sebagian mungkin udah lihat ya teman-teman tentang roadmap-nya. Sebelum masuk roadmap-nya saya pengen ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman di grup member yang membantu saya untuk membuat roadmap ini. Jadi sedikit cerita ya, di batch 1 sampai 4 itu kita belum, apa ya, belum hanya materinya itu hanya sekedar untuk front end aja. Nah, di batch 5 ini saya masuk ke full stack ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang tadinya hanya belajar front end, kalau pengen ikut lagi di batch 5, teman-teman mendapatkan materi full stack, seperti itu. Nah, ini minggunya itu sampai minggu ke-18 ya, teman-teman. Ternyata kemarin ada salah hitung sedikit, bukan 19 tapi 18. Dan untuk materinya itu dari minggu 1 sampai minggu 12 sebenarnya, teman ya. 12 bagi 4, 3 bulan ya. 3 bulan itu kita materi, nanti selanjutnya ada studi kasus. Nah, 13, 14, 15, 16, dan 17 dan 18 ya. Ini udah masuk studi kasus, teman-teman. Untuk studi kasusnya nanti kita bikin dari API-nya, kita bikin UI-nya di Flutter dan kita hubungkan. Jadi ya kita bikin full apps sih, teman-teman. Nah, sebelum itu di sini saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada yang di sini teman-teman 3 kolom ini. Nah, itu artinya materinya akan dibahas di online. Oke. Nah, tapi ada juga materi yang tidak dibahas di online. Itu akan saya masukkan ke video. Teman-teman scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ya. Jadi kalau di sini nanti ada isinya, contohnya di sini. Nah, backend ini nggak saya bahas di online ya, tapi saya bahas di video gitu ya, cara membacanya. Jadi kalau nanti dia nggak ada di atas, dia adanya di bawah, berarti dia dibahasnya di video. Lalu di bawah yang 3 kolom ini itu ada tugas. Nah ini basically setiap minggu akan ada tugas, oke. Tugas ini gunanya apa? Gunanya gini, untuk memastikan kalau teman-teman itu benar-benar paham materinya gitu. Dan tugas ini tenang aja, tidak terlalu sulit teman-teman, karena basically itu hanyalah mengulang apa yang sudah saya lakukan di materi. Contohnya apa? Contohnya gini, contohnya di materi SQL. Nah, di materi SQL saya menjelaskan gimana sih cara bikin query where, bikin query order, join, limit, dan sebagainya. Tentunya berhubungan dengan ini, berhubungan dengan materinya. Basically hanya mengulangi saja, oke, mengulangi saja tapi dengan studi kasus yang berbeda. Misalnya gini, misalnya di materi saya membahas untuk tabel produk. Nah, tapi di latihan nanti teman-teman tugasnya itu untuk tabel customer, misalnya seperti itu. Jadi nggak benar-benar mirip. Nah, harapan saya dengan dibuat seperti ini, teman-teman bisa mengikuti tugasnya. Itu ya harapan saya, teman-teman ya. Lalu kita masuk ke week 1 dulu. Minggu 1 itu kita bahas Dart Basic, teman-teman. Jadi mari kita fokus ke Dart Basic dari variabel, operator, if statement, list, dan map, looping. Ada juga null safety. Ini belum lengkap ya. Nanti saya tambahin lagi. Ada juga null safety di situ. Nah, lalu masuk ke Dart Basic 2, kita ngebahas function, asynchronous function sama OP. Lalu Dart Basic 3 ya. Nah, ini OP tingkat lanjut ya, teman-teman. Di sini. Lalu di minggu kedua, kita belajar Flutter. Nah, Flutter-nya kita ya sama seperti di batch sebelumnya. Jadi kita ngebahas common widget-nya di Flutter, widget-widget yang sering digunakan di Flutter, layout, cara bikin layout kayak gimana, cara bikin list view-nya gimana, gitu ya. Terus kita ngomongin state management juga, ngomongin navigasi, dialog, dan dependency injection, dan sebagainya. Lalu di minggu ketiga, nah ini kan kita sudah ini ya, di 2 minggu ini kita sudah belajar Dart Basic dan Flutter Basic. Oke. Nah, setelah kita kuat basicnya nih, setelah kita kuat basicnya, kita coba praktekkan teman-teman. Praktekinnya dengan apa? Dengan bikin UI ya. Di minggu ketiga kita fokus bikin UI. Nih.
Di hari Senin kita bikin UI yang ini, saya contohin nanti ya. Lalu di hari Rabu kita bikin dashboard, profile, product list, dan product form. Di hari Jumat kita bikin UI untuk checkout, order list, dan order detail. Seperti itu. Tugasnya berarti apa ya? Tugasnya berhubungan dengan UI-nya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk bikin UI yang sudah saya contohin. Kayak gitu. Kalau udah beres ya udah selesai. Lanjut ke minggu keempat. Nah, ini akhirnya saya masukkan, tadinya nggak ada ya. Tadinya nggak ada materi SQL. Tapi saya ngerasa ini penting banget teman-teman untuk back end. Jadi ya akhirnya saya masukin SQL dan NoSQL. Oke, itu kita nanti bahas di minggu keempat ya. Baik SQL maupun NoSQL. Nah, banyak pertanyaan, Bang, bagusan SQL atau NoSQL? Sebenarnya gini ya, SQL dan NoSQL itu kita agak sulit bilang mana yang lebih bagus. Masing-masing itu ada kelebihannya sendiri. Kalau saya sih prefer kita lihat dulu kita mau bikin produk apa, teman-teman. Baru kita putuskan kita pengen pakai SQL atau NoSQL. Nah, di sini kita bahas semuanya, baik yang SQL ataupun NoSQL. Nanti kita juga akan belajar. Nah, ini sudah masuk ke JS ya, JavaScript. Nah, jadi ini menarik nih. Jadi nanti teman-teman akan belajar basic pemrograman di sini di minggu ke-1 dan akan belajar juga di minggu ke-5. Nah, tapi bahasanya beda. Bahasanya pakai JavaScript gitu. Lalu kita juga akan belajar Express.js ya. Ini framework yang cukup populer juga. Akhirnya saya masukkan aja karena ya, masih banyak digunakan juga teman-teman Express.js-nya. Dan kita juga akan belajar WebSocket ya. Nah, jadi nggak sekedar bikin API. Jadi banyak kasus yang kita tuh membutuhkan WebSocket, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya teman-teman mau bikin aplikasi untuk mengupdate apa ya, untuk aplikasi chat lah, untuk aplikasi chat misalnya, itu kan membutuhkan real time update. Ya, nggak mungkin kita pakai API dengan HTTP request, kita menjalankan timer setiap 5 detik kita ambil data baru, nggak mungkin kayak gitu. Itu nanti bisa bocor ya baterai Android client. Nah, jadi makanya kita penting juga untuk belajar WebSocket. Di minggu ke-6, nah kita belajar PHP, lagi-lagi belajar basic pemrograman. Saya sih seneng ya, kalau misalnya kita sering-sering dapat materi basic pemrograman, karena ini sangat penting banget, dan ini tuh yang menentukan teman-teman bisa atau enggak ya, ini basic pemrograman di bahasa apapun. Kita belajar PHP basic, lalu kita belajar Laravel basic. Dan ini sudah saya rancang ini ya, untuk bisa belajar secepat mungkin dan bisa praktek secepat mungkin, teman-teman. Jadi kita belajarnya nggak kemana-mana ya, kita belajar inti-intinya aja, lalu kita praktek bikin sesuatu. Nah, ini yang sering saya lakukan juga ketika saya bekerja freelance ya, dari 2011, teman-teman. Saya belum pernah belajar Laravel, saya belum pernah belajar Express.js di kampus ya. Tapi ya ketika ada job itu saya ambil aja, lalu saya buat roadmap untuk belajar cepatnya itu kayak gimana ya. Ya kayak gini ya teman-teman ya. Kita belajar basic pemrogramannya, lalu kita pelajari cara bikin API-nya. Nah, pelajari ini aja. Seperti itu. Juga di minggu ke-7. Oke. Nah, jadi untuk back end nanti ada 3 minggu berarti ya totalnya. 1, 2, 3, bahkan 4 minggu, teman-teman. Nah, setelah teman-teman bisa bikin API, paham WebSocket, kita masuk ke minggu 8. Nah, ini juga penting ya. Ini juga penting gitu. Jadi kalau teman-teman sebagai back end itu kadang-kadang apa ya, nggak cuma bikin API untuk CRUD doang, teman-teman. Kita pengen integrasikan back end kita dengan API eksternal gitu ya. Contohnya kita pengen dari back end kita mengirim notifikasi yang diintegrasikan dengan OneSignal atau FCM notification. Nah, ini juga penting. Atau kita pengen menghandle callback, teman-teman. Oke. Untuk payment gateway ya, di sini contohnya. Nah, itu nanti saya share ke teman-teman gimana sih cara menghandle callback-nya. Lalu gimana cara kita ngirim email. Ini pun saran dari ini ya, dari teman-teman member dari batch 1 sampai batch 4. Ada request untuk mengirimkan email dari backend. Saya rasa itu juga penting, teman-teman. Sekalian, nah ini bonusnya, nanti kita juga coba ngirim WhatsApp dari backend, teman-teman. Gimana sih caranya? Oke, itu kita bahas di minggu ke-8. Minggu ke-8 ini
Cukup menarik tuh, cukup menarik. Nah, kita juga akan belajar gimana sih bikin face recognition di versi Express.js, di versi Golang, versi Laravel, dan versi Dart. Oke, untuk sekarang face recognition ini saya belum ini. Hmm, saya belum ada keputusan mau pakai apa. Oke, jadi kalau teman-teman ada saran silakan. Tapi yang pernah saya gunakan itu pakai ini. Kalau nggak salah ini ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, ini yang pernah saya gunakan sih ini, teman-teman ya. Nah, jadi idenya nanti kita akan bikin sebuah program kecil. Oke, mana tadi? Oke, nah, jadinya nanti kita bikin sebuah program kecil ya, yang akan dipanggil dari Express.js, dari Golang, Laravel, dan Dart. Seperti itu sih, teman-teman. Oke. Nah, jadi bisa loh sebenarnya di backend itu teman-teman mengkombinasikan dua bahasa sekaligus gitu ya. Jadi teman-teman bisa kombinasikan Python sama Express.js dan sebagainya. Itu bisa teman-teman. Itu memungkinkan. Kenapa ini? Saya refresh dulu. Oke, hanya perlu di refresh sepertinya. Saya close lagi. Saya close lagi. Saya lanjutkan lagi. Nanti juga kita akan belajar nih ya. Menerapkan Google Map API. Nah, ini udah nggak bikin lagi ya. Ini nanti masuknya ke Flutter ya teman-teman. Gimana sih bikin real time update seperti di ini ya, seperti di Gojek atau di Grab. Ketika teman-teman pesan makanan kan bisa lihat real time update. Minggu ke-9 kita akan membahas tentang HTTP request. Nah, ini basically kita membahas banyak tentang HTTP request ya teman-teman. Dan ada tugas juga ya. Dan kita juga akan membahas tentang gimana sih cara bikin sebuah UI di Flutter. Contohnya dropdown. Kita punya dropdown tapi datanya itu dari API. Nah, gimana caranya itu supaya dia masuk ke dropdown? Atau kita punya autocomplete yang datanya itu dari API. Nah, gimana cara bikin? Nah, itu akan kita bahas di minggu ke-9, teman-teman. Nah, saya rasa itu cukup penting juga ya. Cukup penting juga. Jadi mari kita bahas. Lalu kita lanjut ke minggu 10. Oke. Nah, minggu 10 ini fokusnya itu ke bikin report, teman-teman ya. Bikin order list, report, sama print. Oke, dan juga generate report dalam bentuk PDF dan HTML. Nah, kita fokusnya ke sana di minggu 10. Oke, jadi gimana caranya kita bikin laporan report di Flutter yang menarik kayak gimana? Itu kita bahas di minggu ke-10. Minggu ke-11. Nah, sebentar. Minggu ke-11 ini sebenarnya ini ya, udah materi tingkat lanjut ya. Untuk pemula sebenarnya nggak wajib teman-teman ya. Kalau teman-teman itu Ingin 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 melamar itu tidak harus menguasai yang namanya unit test atau CI/CD. Oke. Yang namanya junior itu front end ya. Yang namanya junior front end itu cuman cukup bisa dua hal. Bisa slicing UI sama bisa consume API. Itu aja udah cukup. Oke, sebagai junior. Nah, tapi kalau teman-teman pengen memperdalam Flutter lebih lanjut lagi, supaya lebih mantap lagi ya, pelajari tentang unit test, widget test, dan integration test. Nah, itu cukup penting juga teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman nambahin fitur nih, ya kan, kita nggak perlu tes manual lagi nih semua fitur yang ada. Kita bisa tinggal jalankan scriptnya, nanti akan dites semuanya. Karena gini ya, karena nambahin fitur itu agak riskan teman-teman. Kadang-kadang kita nambahin fitur baru, malah kena fitur A, B, C, dan D. Makanya itu testing itu sangat penting. Lalu kita juga akan belajar kode magic untuk upload aplikasi kita ke Google Play, teman-teman. Nah, di sini kalau kita beli akunnya sendiri itu kayaknya agak mahal, agak mahal, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman kira-kira terlalu mahal kalau beli sendiri, oke, saya memberikan opsi untuk bikin akun Google Play bersama. Jadi nanti teman-teman patungan untuk memiliki akun Google Play bersama. Seperti itu ya. Lalu nah, ini sudah masuk studi kasus ya. Jadi cuman 3 bulan untuk materinya. Sisanya studi kasus. Nah, studi kasus ini simpel cara kerjanya. Saya nyontohin ke teman-teman cara bikinnya dari awal kayak gimana. Lalu teman-teman bikin ulang.
Sesimpel itu tugasnya. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen improve, silakan. Nggak masalah. Yang di Jimit, suara saya masuk kan ya? Suara saya masuk ya? Oke. Mudah-mudahan masuk ya suara saya yang di Jimit ya. Seperti itu. Nah, itu untuk roadmap-nya ya, teman-teman. Sampai ke minggu 18. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di batch 5 ini, harapan saya bisa memberikan banyak referensi untuk teman-teman. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Lalu di minggu, nah ini pun studi kasusnya menggunakan state management yang berbeda ya. Jadi ada yang pakai blog, ada yang pakai riverpod, ada yang pakai set state aja, ada yang pakai getx, dan ada yang pakai set state. Gitu ya. Jadi ya teman-teman nanti punya referensi lah. Setidaknya punya referensi dibikin aplikasi dengan blog, dengan riverpod, dan sebagainya. Seperti itu ya untuk roadmap-nya. Mudah-mudahan clear. Saya pengen ngebahas tugas. Next, saya pengen ngebahas tugas. Oke. Latihan. Nah, untuk latihannya nanti ada beberapa macam. Ada latihan basic pemrograman. Nah, ini latihannya kalau teman-teman tahu yang namanya HackerRank atau Code Wars, ya latihannya seperti itu, teman-teman. Oke. Ini guna latihannya supaya bisa mempertajam logik teman-teman. Dan itu juga sering ini ya, kalau misalnya teman-teman ngelamar kerja itu kadang-kadang diminta juga tuh untuk ngerjain HackerRank. Jadi ya bagus untuk latihan teman-teman. Nanti juga ada latihan OOP. Nah, ini spesifik hubungan dengan OOP. Lalu ada latihan slicing UI. Ya, slicing UI, bikin UI. Lalu ada latihan ya SQL, state management juga ada latihannya, teman-teman. Ada latihan HTTP request. Nah, sebagai gambaran, kalau HTTP request ini nanti kayak bikin CRUD gitu ya. Ngambil data dari API, get data dari API, tampilkan di chart, tampilkan di drop down, tampilkan di mana? Di text field, tampilkan di list view, grid view, autocomplete, dan sebagainya. Berhubungan dengan itu, teman-teman. Itu juga penting, nanti akan saya jadikan latihan. Oke. Lalu juga teman-teman akan belajar latihan deploy API. Nah, ini ada request dari teman-teman di batch sebelumnya, itu pakai Vercel. Pakai Vercel, jadi kita coba Vercel. Oke. Nanti kalau nggak mungkin, karena saya belum tahu ya, pakai Vercel itu memungkinkan atau enggak, ntar. Nanti kalau nggak memungkinkan, kita pakai VPS aja, teman-teman. Ya, Vercel atau VPS aja. Atau nanti teman-teman kalau ada alternatif lain, kita ubah roadmap-nya atau latihan tugasnya. Nggak masalah. Lalu juga ada latihan juga untuk upload ke Google Play. Nah, ini harapan saya sih teman-teman sudah bisa manual upload ya, manual upload juga CI/CD. Oke. Nah, jadi ada yang manual uploadnya, ada juga yang menggunakan CI/CD. Lalu ada latihan membuat aplikasi mobile apps. Kalau yang ini nanti masuknya ke sini. Masuknya ke minggu ke-13 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini ya. Latihan bikin mobile apps-nya. Latihan bikin logo dengan Canva. Latihan membuat screenshot aplikasi dengan Canva. Sama latihan bikin demo aplikasi dengan OBS. Nanti akan saya tambahin lagi latihannya, teman-teman. Kita progres aja. Karena latihan ini nanti akan saya berikan tiap minggu ya, teman-teman. Jadi kalau nanti minggu ini saya kasih latihan, itu berarti harus beres. Nah, nanti harus beres minggu depan ya, hari minggu lagi ya, teman-teman. Minggu misalnya nih kita tuh kasih tugas nanti selesainya sebaiknya minggu depan sih. Seminggu lah, intinya seminggu sih. Minggu ya, teman-teman. Oke, wait. Ini kenapa nih? Coba saya lihat Jimitnya dulu. Aman Jimit ya. Mudah-mudahan aman nih di Jimit. Kita lihat chatnya. Nggak ada suaranya. Ada, cuma patah-patah. Oke. Sorry ya teman-teman yang Jimit ternyata full Zoom-nya. Sorry. Oke. Lalu, nah itu tugasnya ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya tugasnya seperti apa. Dan ini nanti dikerjakan dalam
tim ya teman-teman. Ada yang keputusan akhirnya bisa dalam tim, bisa individu ya. Oke, jadi kan itu kan teman-teman sudah ngisi form nih. Kalau yang mau individu silahkan, kalau yang mau tim silahkan. Nah, cara ngumpulin tugasnya, nanti teman-teman diminta untuk update form. Oke, jadi teman-teman nanti saya kasih link, lalu upload GitHub-nya, atau link YouTube-nya, atau link Medium-nya misalnya, di form itu. Simple itu sih, cara ngumpulin tugasnya. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikat, syaratnya menyelesaikan 70% dari total tugas, teman. Oke, jadi kalau nanti ada 100, ada 100 tugas, setidaknya minimum teman-teman menyelesaikan 70 tugas. Seperti itu sih perhitungannya. Ini juga menjadi syarat ini ya. Nah, ini syarat untuk lulus dari kelas ini ya. Dan syarat untuk sertifikatnya juga. Ya, yang pertama teman-teman bisa bikin UI lah dengan Flutter. Ini bukan syarat sih. Ini goals ya. Goals yang diharapkan. Goals dari course ini. Goals-nya dari mengikuti course ini adalah teman-teman bisa membuat UI dengan Flutter, lalu bisa bekerja secara produktif dengan extension boot ya. Nah ini karena ciri khas ya, ciri khas di kelas kita akan menggunakan extension boot. Jadi teman-teman nanti bikin UI ini bisa cepat banget nih. Contoh ya, contohnya saya bikin kontainer di Flutter ya, itu kita bisa bikin cepat banget. Ketik tab, machine analyzing. Ya, machine analyzing. Nah, saya bikin kontainer, saya ketik aja saya tab, jadi. Saya mau bikin list view builder, saya ketik list builder, di tab, jadi. Nah, makanya ya kita akan bikin UI dengan lebih cepat ya, dengan extension. Atau teman-teman mau bikin button, ketik button di tab, jadi. Mau bikin grid 3, jadi grid view. Atau mau bikin carousel misalnya. Tuh, jadi ya, nanti kita bahas ya teman-teman. Atau bikin chart, bisa juga teman-teman. Bikin chart. Tuh, jadi ya. Ya. Bikin chart yang ada spline-nya, atau bikin map juga bisa. Nah, gitu ya. Nah, ini gunanya snippet, teman-teman. Tapi kan gini, kalau teman-teman pakai snippet, tapi nggak paham Dart Basic dan Flutter Basic, ya nanti jadi bingung juga ini maksud kodenya apa. Gitu ya. Jadi penting juga untuk mempelajari Dart Basic dan Flutter Basic sebelum teman-teman bisa menggunakan snippetnya dengan maksimal. Oke, seperti itu. Ini yang poin yang kedua. Lalu teman-teman bisa membuat API, oke, dan mengintegrasikannya dengan front end. Oke, nanti pembuktiannya ini dengan mengerjakan tugas yang mengerjakan tugas full apps. Lalu teman-teman bisa bikin CV. Nah, bikin CV juga jadi syarat ya, syarat untuk mendapatkan sertifikat kelas ini. Oke, jadi teman-teman harus bikin CV yang ATS friendly, dan teman-teman harus bikin portofolio. Bikin portofolio, dan minimal portofolio itu harus ada 10 UI aplikasi dan satu aplikasi yang terhubung dengan API. Oke. Nah, 10 UI aplikasi ini jangan berpikir satu aplikasi halamannya banyak, enggak, teman-teman. Satu aplikasi cukup satu halaman pun oke, teman-teman. Masalah. Oke. Kalau teman-teman mau bikin portofolio tapi satu aplikasi itu cuma satu halaman, itu juga nggak masalah. Boleh, teman-teman. Nah, syaratnya teman-teman bikin 10 UI aplikasi dan satu aplikasi yang terhubung dengan API. Dan kalau misalnya teman-teman mengerjakan tugas secara tidak langsung, ya teman-teman sudah memenuhi syarat yang ini ya. Lalu, nah, bisa membuat desain dengan Canva itu juga menjadi syarat, dan juga berhubungan dengan tugas yang ini. Tugas yang ini, yang dua ini ya. Bisa menggunakan ChatGPT dengan maksimal juga jadi syarat, teman-teman ya. Nah, bisa menemukan aplikasinya dalam video. Jadi teman-teman harus bisa mendemokan apa yang udah teman-teman buat dalam bentuk video dan teman-teman upload ke YouTube. Oke, lagi-lagi ini penting untuk personal branding, teman-teman ya. Harapan saya teman-teman bisa bangun personal branding untuk teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, yang ini personal branding dengan Medium, YouTube, LinkedIn dan GitHub dan TikTok mungkin dan lainnya ya. Oke, seperti itu. Sebelum saya masuk ke Git, ada pertanyaan silakan. Oke, banyak chat. Mungkin saya jawab
1-2 pertanyaan dulu teman-teman ya. Coba supaya tidak terlalu lama ya teman-teman karena banyak nih yang mau saya bahas nih teman-teman. Bismillah jelas. Waalaikumsalam. Oke. Kalau ada yang mau ngomong langsung boleh ya, silakan. Oke. 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 Tips penghilang rasa mager. Kalau mager temen inilah istirahat dulu lah. Intinya kan istirahat dulu ya. Istirahat, cari hiburan, game, makan, jalan-jalan, atau ketemu pacarnya kan bisa ya teman-teman. Istirahat dulu sih. Sorry, mager. Sorry, saya kira bosen mager ya. Kalau mager gimana ya? Nggak tahu sih. Sorry, saya kira bosen. Akan bosan. Patah-patah. Ya sorry ya, agak patah-patah teman-teman. Ternyata cukup ramai sampai mentok di 100. Yes. Vercel ya, eh saya premium lah ya. Kita sebut premium aja ya. Jadi dibilang gratis ya gratis, tapi ya kalau teman-teman membutuhkan spek tertentu ya teman-teman harus bayar. Oke. Oke. Ya, itu saya sendiri yang jadi kontributor ngebut teman-teman. Itu bisa teman-teman install di sini ya. Cari aja ngebut namanya. Namanya ngebut. Nah, ini. Nah, teman-teman nanti download aja. Oke. Download nanti kalau udah ada gaganya berarti sudah diinstal. Silakan coba-coba dulu aja teman-teman. Karena kita belum akan ke Flutter ya di minggu 1. Masih Dart teman-teman. Jadi kalau mau nyoba-nyoba dari sekarang juga bagus ya. Banyak sekali magicnya di sana. Oke. Oke. Ada yang nanya nih, besok kan mulai kelas ada video nggak untuk belajar mandiri sebelum sebelum belajar sendiri? Oke, video paling ini ya, video paling dari batch dari batch sebelumnya itu ada sih video tentang Dart sama Flutter. Kasus juga ada menggunakan Firebase ya. Programmer. Oke, proyek programmer masih sangat bagus ya teman ya. Dan saya nggak ngelihat ChatGPT ini akan bisa menggantikan programmer dalam waktu dekat teman-teman. Karena apa ya? Karena masih fiturnya pun masih sangat terbatas ya. Tapi kalau untuk meningkatkan produktivitas programmer, yes teman-teman. Jadi programmer bakal apa ya? Bakal lebih produktif ke depannya dengan ChatGPT. Karena saya juga sendiri menggunakan ChatGPT akhirnya ada banyak pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan 3 hari itu selesai sehari dan bahkan beberapa jam teman-teman. Bahkan saya beli yang premiumnya ya. Seperti itu sih. Oke, jadi ya programmer masih akan sangat dibutuhkan. Tapi ya ke depan programmer bisa lebih cepat aja sih bikin aplikasi. Saya buat extension ada di YouTube saya, boleh dilihat. Ada contoh shortcut-nya juga. Pembagian timnya, mudah-mudahan sih bisa malam ini ya. Mudah-mudahan bisa malam ini. Oke, oke. Flutter bisa. Kalau bisa bikin UI dan bisa consume API itu udah bisa teman-teman. Dan ini ya, dan nggak semua project itu mengkonsumsi API. Karena saya juga ada project waktu itu di kantor saya, itu 3 bulan bikin UI doang teman-teman. Nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada ngirim data atau menerima data sama sekali. Benar-benar bikin UI. Itu ada project yang kayak gitu teman-teman. Nah tapi saran saya sebaiknya ya dua itu teman-teman bisa seleksi UI dan bisa mengkonsumsi API teman-teman. Karena ya umumnya sih perlu dua-duanya. Ya sebaiknya pakai yang terbaru aja. Kok saya ngulang lagi ya? Ngulang lagi ya. Oke, sebenarnya kalau kalau teman-teman mau pakai JDK yang terbaru bisa aja, oke, tapi banyak pengalaman ini ya bermasalah sih kayak gitu. Jadi ya saya lebih menyarankan teman-teman pakai yang JDK 11 aja ya. Seperti itu. Yang di Jimit aman nggak yang di Jimit? Mudah-mudahan aman ya.
Oke, oke. QR code reader saya ini ya, saya tampung dulu ya. Menarik sih. Saya tampung dulu ya. Wah, saya tampung dulu. Saya masukkan ke antrian. Ini menarik sih, QR code. Saya tampung dulu ya, Mas Muhadir ya. Oke, skip dulu ya ini ya, tis magang ya. Takutnya ke ini nih, ke banyak. Oke, skip dulu ya OCL ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, saya pengen membahas Git sekarang. Git itu basically sih Git ya. Itu teman-teman kayak upload source code teman-teman ke suatu tempat. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya supaya bisa diakses oleh orang lain. Oke, bisa diakses oleh orang lain. Makanya kita upload ke GitHub teman-teman. Nah, ada beberapa perintah yang penting di GitHub. Tapi sebelum ke sana, teman-teman pastikan download dulu GitHub-nya ya. Git-nya, sorry, download dulu Git-nya. Teman-teman bisa download Git di, wait, kok di sini sih? Pastikan teman-teman download dulu Git-nya. Saya mau masuk ke sana tadi mana ini? Kok ketutup ya? Ketutup kayaknya nih. Tutup kita. Oke. Nah, pastikan teman-teman download dulu. Nah, download dulu Git-nya, teman-teman. Oke, download sesuai ini platform yang teman-teman gunakan. Setelah itu teman-teman kalau udah download dan diinstal, installnya gampang. Next next aja teman-teman sampai beres. Oke, next next aja sampai beres. Selesai teman. Setelah itu kalau udah diinstal, teman-teman buka CMD, ketik git version. Nah, kalau sudah muncul sesuatu di sini, ya berarti sudah berhasil ya. Karena kalau nanti dia nggak muncul, seperti ini contohnya, Git is not recognized. Nah, itu berarti teman-teman belum berhasil install Git-nya dengan benar. Oke. Nanti setelah teman-teman install Git, sebaiknya teman-teman mempelajari beberapa hal berikut. Oke. 10 perintah yang paling sering digunakan di Git. Oke, nah ini akan kita bahas satu persatu ya teman-teman. Karena cukup penting, oke, cukup penting. Yang pertama ya untuk menginisialisasi project dengan Git kita menggunakan Git init, oke. Jadi kalau misalnya saya punya project nih, saya coba bikin apa ya? Saya bikin contoh aja deh namanya. Nah, saya punya project namanya contoh, oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan masih kosong ya. Nah, masih kosong. Nah, kalau saya ketik Git init, mungkin saya tampilkan di sini aja. Biar. Nah, ini kan masih kosong teman-teman ya. Nah, kalau saya ketik Git init, nah nanti dia akan, belum. Coba ya, kita lihat. Explorer, Explorer, Explorer seharusnya sih. Salah. Kita masuk ke dokumen, Flutter, contoh. Nah, dia akan membuat directory Git, teman-teman. Oke. Nah, jadi sebelum teman-teman push ke GitHub, ya teman-teman harus pakai Git ini dulu. Ya, harus pakai Git ini dulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan, kayak bisa apa ya, kayak gitu. Mungkin sebelum masuk sini ya, gimana sih kita bisa punya project? Kita punya project, saya bikin file, namanya contoh.dart. Oke, saya isi dengan void main, print. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ya. Saya bikin file namanya contoh.dart, lalu saya pengen upload. Saya pengen upload kodenya ke GitHub. Oke, jadi saya bikin akun GitHub dulu dan saya pengen upload ke sini. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bikin repositorinya dulu. Cara bikinnya gampang, klik new. Oke, nah contoh repository. Teman-teman bikin nama repositorinya, contoh repositori aja. Lalu teman-teman create. Oke. Nah, setelah di-create, nah kita pengen upload, kita pengen push ya. Kita pengen upload kodenya ke sini atau kita sebut aja push ya. Kita pengen push kodenya ke sini. Gimana caranya? Gampang. Teman-teman ketik git remote. Oke. Nah, pertama pasti git ini dulu ya. Git ini dulu. Baru teman-teman ketik git remote at origin
silakan masukkan URL. Ada yang HTTPS, ada yang SSH. Nah, tapi di sini saya pakai yang SSH aja. Saya copy. Nah, di sini enter. Oke. Nah, di sini kita menambahkan URL GitHub-nya ke project kita, teman-teman. Dan itu bisa dicek dengan perintah git remote min v, ya. Nah, kalau sudah muncul ini, berarti kita sudah terhubung dengan repository kita. Setelah itu ngapain, Bang? Oke, nah, setelah itu ya kita memerlukan perintah untuk menambahkan kode kita dan kita upload ke GitHub, teman-teman. Kita push ya, istilahnya kita push. Push itu semacam di-upload, teman-teman ya. Ya, oke. Ya, push itu semacam di-upload ya. Di-upload namanya push. Kalau di download itu namanya pull. Oke, paling mudah kayak gitu ya. Nah, gimana cara kita menambahkan file ini dan kita upload? Oke. Nah, caranya gini. Kita ketik git add spasi titik enter. Oke, lalu teman-teman commit. Nah, di sini teman-teman perlu menulis commit message, teman-teman. Basically apa ya? Semacam notes atau deskripsi apa yang teman-teman update ke GitHub. Oke, misalnya kayak gini. Menambahkan file contoh .dat. Nah, misalnya kayak gini, enter, baru teman-teman push. Oke, ketika teman-teman push pertama kali, teman-teman nggak bisa nih ngetik git push. Teman-teman harus ketik perintah yang ini. Oke, kalau nggak hafal, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Di ini aja ya, di blok, lalu teman-teman tempel di bawah. Nah, ini perintah untuk uploadnya, teman-teman ya. Perintah untuk uploadnya. Kita menjalankan git push. Setelah itu, dia akan muncul di sini. Sih, dia muncul di sini. Tuh, kayak gitu ya. Nanti kalau saya pengen nambahin file baru gimana, Bang? Bisa. Demo.dar. Nah, ketika saya add, lalu saya commit, seperti ini, ya. Sudah saya add, sudah saya commit, ini belum ada ya, belum ada di sini, teman-teman. Nah, jadi kalau masih di commit ya belum ada di sini, teman-teman. Tapi kalau sudah saya push, nah, dia ada di sini. Ya, ada contoh .dart dan demo .dart. Nah, Git ini juga fungsinya untuk version control, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin banyak versi dari aplikasi teman-teman. Oke. Dan salah satu kegunaannya lagi, dan ini yang membedakan kita mengupload kode kita ke Google Drive misalnya ya, atau ke file hosting, dan kalau kita ngupload kitanya itu ke GitHub. Oke, bedanya di sini. Kalau kita upload ke GitHub, itu ada versinya, teman-teman ya. Ada versi. Ini kan versi terbarunya, ada contoh .dart dan ada demo .dart ya. Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba terjadi masalah? Saya pengen balik ke versi sebelum. Bisa, teman-teman. Teman-teman buka komitnya, teman-teman lihat yang ini, yang menambah file contoh .dart. Nah, itu kan ada versi komitnya di atas nih. Teman-teman copy, ya. Ini versi yang baru ada contoh .dart-nya. Itu bisa dilihat di sini. Di browse files. Nah, dia hanya ada contoh .dart-nya. Nah, teman-teman copy kode komitnya, di copy, lalu teman-teman ketik git checkout. Nah, oke. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman bisa balik lagi ke versi sebelumnya. Tuh, yang masih hanya ada file contoh .dart saja. Seperti itu ya. Nah, itu kegunaan dari Git. Dan bedanya kalau teman-teman mengupload ke file hosting seperti Google Drive dan menggunakan Git. Beda ya, teman-teman. Lebih canggih. Lebih canggih. Oke. Dan di Git itu, teman-teman juga bisa bikin branch ya. Bikin cabang. Oke, bikin cabang. Nih contohnya kayak gitu. Saya mau bikin branch baru, namanya dev. Oke.
Nah, saya pengen lihat branch yang ada nih. Saya ketik git branch, ada dev, ada master. Nah, sekarang saya berada di sini ya, di commit yang ini ya, yang tadi kita check out teman-teman. Nah, saya pengen pindah ke branch dev. Bisa teman-teman. Ketik git check out dev. Oh ya, saya sudah pindah ke branch dev. Lalu saya add dan saya commit ya. Saya push. Nah, ini push pertama kali ya. Jadi kita harus perlu ketik git push set upstream origin dev. Nah, setelah kita push, kita refresh dulu. Di sini nanti akan tersedia dua branch, teman-teman. Ada branch dev, ada branch master. Oke, ada dua cabang. Ada branch dev, ada branch master. Nah, di sini teman-teman bisa pindah-pindah branch dengan perintah get checkout. Nah, dan ketika teman-teman sedang di branch dev dan teman-teman mengupdate kodenya, misalnya di sini saya bikin demo.dart atau jangan demo.dart ya, contoh 2.dart, saya bikin contoh 3.dart, lalu saya add. Nah, saya push ya. Nah, ketika saya push, update-nya itu ya, dia cuma masuk di dev doang, teman-teman. Tuh. Dia cuma masuk di branch dev doang. Di masternya enggak. Gitu. Jadi teman-teman bisa bikin kodenya itu berada pada branch terpisah ya. Kayak gitu. Dan ini nanti berguna kalau misalnya gini. Teman-teman punya versi source code yang udah stabil untuk production. Nah, teman-teman bisa tuh ditaruh di branch production misalnya. Atau teman-teman pengen nambahin fitur. Nah, teman-teman bisa bikin branch baru. Misalnya branch update fitur login atau apa kayak gitu ya. Nah, itu gunanya itu. Ini banyak sekali perintahnya yang perlu kita pelajari teman-teman. Nah, tapi basicnya seperti tadi ya, untuk push, untuk upload kode kita ke GitHub menggunakan git push dari awal. Nah, kalau misalnya saya sudah ada source code yang ada gitu ya, kita pengen clone, kita pengen download teman-teman. Gimana caranya? Caranya gampang. Teman-teman copy URL-nya yang ini ya, di copy. Lalu teman-teman ketik git clone. Enter. Nah, lalu teman-teman masuk ke project-nya. Hyper, aduh, oh, nggak apa-apa deh. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil clone ya project-nya. Jadi gampang, ketik git clone, lalu masukkan URL. Nanti dia akan di-download source code-nya dan ditaruh di folder Hyper UI ya. Gitu sih. Oke, nah mungkin itu aja teman-teman untuk Git. Ada banyak sekali yang penting juga di Git, tapi kita sambil berjalan aja ya. Contohnya kayak gimana sih kalau nanti terjadi konflik gitu ya. Gimana sih kita nge-pull dari branch yang berbeda. Nah, ada banyak sekali hal ya sebenarnya. Tapi yang saya bahas minimal teman-teman bisa itu dulu ya. Bisa clone dan bisa nge-push ke GitHub dan juga bisa pindah-pindah branch. Itu sudah bagus banget ya. Oke, sudah bagus banget. Next. Wah, hilang catatan kita. Installnya gampang. Oke. Installnya gampang ya, teman-teman. Tinggal next saja. Lagi-lagi. Teman-teman download Lightsuite-nya. Kayak di-download. Setelah di-download, teman-teman kalau nanti install, ya, setelah di-install, nanti di sini ada icon ini. Nah, ada icon seperti ini. Itu artinya sudah terinstall dan sudah dijalankan ya. Cara pakainya gampang. Teman-teman tekan print screen. Nah, di sini nanti bedanya dengan screenshot biasa, teman-teman bisa pilih bagian mana yang mau teman-teman ambil. Nih, misalkan di sini. Nah, gitu ya. Lalu pengen teman-teman copy bisa. Tekan Ctrl C, lalu kita masukkan ke file.
Misalnya ya. Tuh, bisa ya teman-teman. Nah, itu juga tools yang berguna untuk men-screenshot aplikasi. Teman-teman bisa menggunakan Lightsuite. Next, nah ini tools lainnya yang penting juga, itu PowerToys. Oke, Windows PowerToys. Teman-teman silakan cari, namanya Windows PowerToys. Oke, yang ini ya, tinggal diinstal. Setelah teman-teman install, nah ini magicnya nih. Kalau pakai PowerToys, let's say ada gambar ya. Contoh kata motivasi. Teman-teman ada gambar. Nah ini kan gambar ya. Teman-teman pengen ambil teksnya dari gambar. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa diblok ya teman-teman. Karena ya memang gambar ya. Nah itu bisa menggunakan Windows PowerToys. Mungkin saya nyalakan dulu Karnaknya. Nah bisa diambil tuh. Teman-teman tekan Windows Shift T. Lalu diblok. Nah kita tekan Ctrl V. Tuh ya. Teman-teman bisa ngambil teks yang berada di gambar. Nah, itu bisa menggunakan Windows PowerToys. Atau teman-teman pengen ngambil warna, bisa juga teman-teman. Tekan Windows Shift T. Salah ya. Bukan Windows Shift T ya. Aduh, sebentar. Oke. Nah, tekan Windows Shift C. Shift C ya. Shift C. Nah, teman-teman bisa ngambil warna ya. Nah, saya pengen ngambil warnanya nih dari sini, diklik. Nah, teman-teman bisa copy tuh kodenya. Nah, itu bisa menggunakan Windows PowerToys. Nah, saya bisa ngambil warna di mana aja ya. Saya bisa ngambil di sini, saya bisa ngambil di atas, saya bisa ngambil di sini, dan di mana-mana. Nah, itu tools yang berguna juga ya, teman-teman. Jadi silakan coba install Windows PowerToys. Lanjut. Lalu ada lagi yang namanya Trello. Oke, Trello ini nanti untuk to-do list ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau bikin to-do list ya jangan bikin pakai teks kayak gini ya, teman-teman ya. Bikin pakai Trello supaya lebih mudah di manage. Kita buka Trello-nya. Nah, setelah login, teman-teman bisa bikin project baru nih. Klik plus, create board. Misalnya ini eh, project aplikasi e-learning bisa. Oke, lalu teman-teman, oh oke, sepertinya full ya. Nah, teman-teman create. Nanti setelah di create, oke, teman-teman akan mendapatkan, saya nyebutnya Kanban sih. Teman-teman akan mendapatkan Kanban board seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman bisa membuat to-do list. Nah, saya biasanya bagi menjadi 4 fase ya. Ada backlog, pending, review, sama done. Nah, kalau lagi dikerjain, itu biasanya saya taruh pending kalau lagi dikerjain. Tapi kalau misalnya baru ide gitu ya, misalnya di sini update form login. Nah, baru ide doang gitu ya. Belum apa ya, belum akan dikerjakan. Nah, itu kan saya taruh di backlog. Tapi kalau udah mulai dikerjakan, akan saya taruh di pending. Nanti kalau udah selesai, saya pindahin ke review. Kalau udah selesai ya udah. Kalau udah selesai masuk ke review. Nah, nanti kalau sudah di review dan ternyata oke, saya masukkan ke done. Oke. Nah, ini yang paling basic seperti ini, teman-teman, untuk bikin to-do list. Nah, biasanya kalau udah mainan seperti Jira, ClickUp, dan sebagainya, itu kadang-kadang, apa ya, nggak kadang-kadang sih ya, teman-teman. Biasanya dia pakai story point. Jadi ya ketahuan ya, story point yang berhasil diselesaikan berapa. Seperti itu. Tapi ya, minimal teman-teman kalau bikin to-do list, jangan pakai teks lah. Pakai Trello. Oke, supaya lebih enak dilihat. Dan ini pun bisa di-assign ya ke, misalnya nih saya punya update form login, saya assign ke saya. Nah, bisa ya. Dan juga bisa menentukan deadline-nya kapan. Nah, bisa ditentukan di sini. Misalnya deadline-nya itu besok atau tanggal 31. Save, nanti dia akan muncul di sini. 31 Juli. Dan di dalamnya teman-teman bisa menuliskan title, deskripsinya, oke. Nah, jadi lebih detail lebih bagus ya kalau bikin to-do list, oke.
Nah, itu juga penting. Jadi kalau teman-teman bikin to-do list dan itu akan dikerjakan oleh orang lain, sebisa mungkin itu harus informatif ya dan harus jelas teman-teman dan harus detail. Kayak supaya tidak miskom, supaya tidak miskom ya. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sedetail mungkin taruh detailnya di sini. Teman-teman juga bisa menambahkan attachment di sini. Saya coba tambahkan attachment. Mungkin muka saya aja nih. Gini. Atau ini aja nih. Nah, gini. Tempel di sini, Ctrl V. Nah, bisa ya menambahkan attachment teman-teman. Save gitu ya. Seperti itu. Kita ini untuk to-do list-nya ya. Silakan teman-teman kalau pengen pakai Trello. Oke. Dan di dalamnya, oh sorry, satu lagi, di dalamnya itu bisa bikin checklist. Nah, jadi misalnya saya mau bikin ini, bikin form login. Misalnya bikin modul customer misalnya. Nah, ternyata modul customer ini checklist itu ada banyak. Ya kita bisa bikin checklist tuh. Add, misalnya bikin API, lalu bikin form customer, bikin table customer. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa dibikin checklist. Nanti kalau udah beres bisa di checklist. Seperti itu, teman-teman. Bang, kalau misalnya ada to-do list yang ternyata nggak bisa diselesaikan, apakah harus selesai? Ya, nggak, teman-teman ya. Sepengalaman saya kalau to-do list itu, kalau tidak memungkinkan untuk diselesaikan, itu bisa kita bisa archive aja ya, teman-teman. Kita anggap aja udah, kita stop. Kita stop aja to-do listnya. Kayak gitu sih, tidak harus diselesaikan. Oke, atau bisa juga nanti dia jadi to-do baru, oke, dengan alternatif lain. Itu juga bisa bisa terjadi ya, teman-teman. Atau misalnya kalau belum selesai sesuai dengan waktunya, itu bisa juga diperpanjang deadline-nya tuh. Nah, tadinya dia harus beres tanggal 17 Juli, 31 Juli. Ternyata nggak beres tanggal 31, beres tanggal 3 Agustus. Ya boleh teman-teman, boleh diperpanjang. Dan itu hal yang wajar. Dan teman-teman nanti komunikasikan saja dengan project manajernya kalau misalnya projectnya itu nggak beres. Oke, jadi ya itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan sebenarnya teman-teman. Karena wajar ya, yang namanya kerjaan IT itu tidak selamanya mulus. Oke, dan itu sering terjadi teman-teman. Saya juga sering ngalamin ya. Minta dibikin fitur X, oh ternyata nggak bisa nih, ada kendala Y, Z, dan N gitu ya. Jadi tidak semua tas itu akan mulus. Jadi teman-teman, kalau nanti ada kerjaan yang nggak bisa teman-teman selesaikan, teman-teman tinggal komunikasikan aja dengan project manager. Ya. Intinya di komunikasi sih. Oke, intinya di komunikasi. Nah, ini untuk to-do list ya dengan Trello teman-teman. Cukup menarik. Alternatifnya banyak. Ada bisa pakai Jira, bisa pakai Master Task, bisa pakai GitHub juga sebenarnya. Kalau pakai GitHub teman-teman bisa bikin project ya. Di mana? Nah, bisa bikin di sini juga sebenarnya untuk to-do list ya. Itu mungkin juga bikin sini, teman-teman. Bisa juga di GitHub. Bisa juga pakai ClickUp. Saya rasa banyak sekali yang bisa digunakan ya sekarang. Oke. Lalu tools lainnya saya mau masuk ke apa ya namanya? Kok lupa ya? Miro, sorry. Nah, kadang-kadang kita pengen brainstorming, bikin diagram dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya Miro. Teman-teman tinggal login aja ke Miro-nya. Ya, login aja ke Miro-nya. Gampang. Tinggal login. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk brainstorming. Oke. Oke. Contohnya saya mau bikin mind map baru. Klik. Oh, oke, sudah limit. Oke. Jadi teman-teman bisa bikin board baru. Nah, nanti di dalamnya, nah teman-teman bisa bikin diagram tuh. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang saya gunakan untuk materi arsitektur tuh ya. Kita bisa bikin yang semacam kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa menggunakan Miro. Dan Miro ini nanti bisa ini ya, bisa digunakan lebih dari satu user. Jadi kalau teman-teman pengen kolaborasi sama teman sama timnya, nah, salah satunya ya bisa menggunakan Miro. Saya lihat yang ini, yang Untitled nih, coba.
Nah, contohnya ini ya. Jadi kita bisa bikin mind map yang seperti ini. Bisa juga buat ERD dan sebagainya. Ada banyak sekali ya. Teman-teman silakan explore sendiri. Oke. Ini kalau teman-teman pengen bikin diagram, bikin yang kayak gini-ginian gitu ya. Bikin ERD, bikin sebuah konsep, itu bisa pakai Miro. Lanjut ke Canva. Oke, Canva ini untuk desain. Untuk desain, tapi dia sudah memiliki banyak sekali template. Oke. Silakan, saran saya teman-teman pelajari yang namanya Canva. Apalagi kalau teman-teman nggak jago desain, mendingan pakai Canva aja. Misalnya gini, kita diminta untuk bikin logo ternyata. Kita nggak bisa desain gitu. Tapi kita diminta untuk bikin logo gitu. Mungkin karena deadline aplikasinya udah mepet gitu. Kita nggak sempat lagi kalau pengen hire desainer, kita lagi kepepet lah. Akhirnya gimana solusinya tuh kalau kayak gitu? Pakai aja kan, Pak. Ya, teman-teman mau bikin logo, ketik aja logo. Misalnya gaming logo ya, yang keren-keren logo. Ketik aja gaming logo. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali template logo. Oke, tuh mau pakai yang mana? Tinggal pilih teman-teman. Tuh ada banyak sekali ya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin logo dengan cepat. Salah satunya dengan Canva. Oke. Nah, contohnya saya pengen pakai logo yang mana? Yang ini misalnya ya. Nah, ini saya custom. Nah, tinggal saya edit ya. Editnya pun eh, gampang banget ya, teman-teman ya. Di sini tidak terlalu banyak apa ya, tidak terlalu banyak utility. Jadi orang yang apa ya, sorry, tidak terlalu banyak isi toolbox-nya. Jadi orang yang awam cukup mudah ya untuk mengubah-ubahnya, teman-teman. Apalagi cuman teksnya, tinggal diklik aja tuh. Logo kami, gitu ya. Atau eh, nah, gitu ya, misalnya kayak gini ya. Bisa diganti juga warnanya, silakan. Tuh, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah Canva. Dan nggak cuman ini ya, nggak cuman gambar doang, teman-teman juga bisa bikin YouTube thumbnail. Nah, daripada bikin sendiri lama gitu ya, pakai Photoshop dan sebagainya, bikin aja pakai Canva. Tuh, ada banyak sekali thumbnail yang bisa teman-teman pakai. Tinggal tinggal buka dan edit. Kelar, teman-teman. Oke. Banyak sekali. Ada banyak sekali. Lebih dari cukup lah. Gitu. Atau mau bikin video bisa juga. Nah, bisa juga ya bikin video. Kita lihat ya, yang video mana nih? Bukan ya. Video. Brainstorming video. Nah, video aja lah. Kita klik aja yang video. Jadi nggak cuma gambar doang. Bisa juga bikin video. Nih, contohnya kayak gini ya. Tuh ada banyak tuh, teman-teman. Bisa tinggal diedit nanti tuh. Nah, ya. Ada banyak teman-teman. Silakan explore. Oke, sayang sih kalau teman-teman nggak eh, pakai Canva. Sayang. Karena ini cukup canggih dan teman-teman bisa lebih produktif dengan Canva. Apalagi yang nggak jago desain ya kayak saya. Next, AnyDesk. Nah, AnyDesk ini nanti gunanya kalau teman-teman pengen nge-remote. Oke, pengen meremote PC klien teman-teman. Itu kayak TeamViewer sih. Kayak TeamViewer ya. Jadi teman-teman tinggal minta kliennya untuk menyalakan AnyDesk-nya. Nanti kan ada ID-nya tuh. Nah, ID-nya ini teman-teman share ke klien. Sorry, si ID di visi kliennya itu teman-teman minta. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukin ID-nya ke sini. Nih, tinggal masukin ID-nya, lalu enter. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengendalikan visi klien. Jadi bisa dikendalikan, teman-teman. Nah, kadang-kadang itu berguna ya, teman-teman. Daripada kita ngasih instruksi panjang lebar ke kliennya, dan dan belum tentu klien itu bisa mengeksekusi instruksi kita, ya kita remote aja, gitu ya. Bisa pakai AnyDesk. Lalu ada visor. Visor ini ya yang sedang saya buka nih di kanan. Ini bukan bukan emulator, teman-teman ya. Ini real device. Ini real device nih yang lagi saya buka. Kenapa nih? Saya close dulu. Nah, ini real device, teman-teman. Tapi saya mirror ke
PC menggunakan yang namanya Visor. Visor ini cara pakainya gampang. Teman-teman install di Android, lalu install juga di Windows. Nah, setelah itu buka aplikasi Visor, klik tombol play. Sesimpel itu untuk menjalankan. Nanti ada tombol play seperti ini sih. Coba saya close dulu ya, supaya teman-teman bisa lihat. Nah, nanti ada tombol play seperti ini, tinggal diklik play, kelar ya. Simple itu, teman-teman. Pastikan teman-teman udah aktifkan debug mode-nya ya, untuk di Android-nya. Nah, itu tiap device biasanya berbeda. Saran saya teman-teman cari di YouTube cara mengaktifkan debug mode-nya ya, di device teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Kita lanjut ke ChatGPT. Nah, ChatGPT ini ya sebenarnya sebuah AI yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ini cukup canggih teman-teman. Dan saran saya teman-teman maksimalkan ChatGPT-nya. Oke, karena dengan ChatGPT teman-teman bisa apa ya? Bisa buat belajar, bisa mengenerate source code, atau kalau misalnya nanti teman-teman ada masalah kodenya error, bisa juga tanya ke ChatGPT gitu ya. Atau teman-teman punya kode yang error, lalu teman-teman pengen minta ChatGPT untuk benerin, bisa teman-teman. Oke. Ketik aja perbaikilah error pada kode ini. Tinggal masukin kodenya. Nah, itu juga bisa, teman-teman ya. Atau kita minta ChatGPT-nya untuk mengenerate konten materi, itu juga bisa nih. Buatlah materi tentang variabel di Golang. Nah, itu juga bisa. Oke, jadi ya bisa juga untuk belajar, teman-teman. Tuh, kelar ya. Gitu. Jadi maksimalkan ChatGPT-nya. Itu penting banget, teman-teman. Penting banget. Lanjut ke Medium. Oke, nah ini untuk blog ya. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen memposting sesuatu dan belum mempunyai website, oke, daripada teman-teman bikin website HTML biasa dan itu belum tentu SEO friendly ya, teman-teman ya. Belum tentu terindeks dengan Google juga. Jadi ya sebaiknya teman-teman pakai Medium aja. Sering-sering posting di Medium ya, teman-teman. Untuk personal branding teman-teman. Karena kan orang-orang beda-beda ya. Ada yang senang nulis, ada yang senang bikin video gitu ya. Ada yang senang ngoding doang, bikin tapi nggak bikin video dan nulis, kan macam-macam. Beda-beda ya, teman-teman. Oke. Nanti ada tugasnya juga di Medium untuk memposting ya di Medium. Itu ada tugasnya juga, teman-teman. YouTube. Nah, YouTube juga nanti ada tugasnya untuk mengupload video ke YouTube. Oke, ya teman-teman nanti bikin channel lah. Nah, pertanyaannya gini, Bang, saya malu, Bang. Saya malu bikin YouTube gitu. Saya malu bikin Medium. Atau saya malu bikin LinkedIn. Ya, nanti kalau teman-teman masih malu, bikin aja akunnya itu jadi anonim dulu. Nggak apa-apa. Pakai foto. Apa kayak bebas teman-teman. Nggak masalah. Nanti kalau misalnya teman-teman udah lebih percaya diri, tinggal diganti fotonya, nggak masalah. Silakan. Ya, dibuat senyaman mungkin. Kayak harapan saya teman-teman yang malu tetap tetap mengerjakan tugasnya untuk membuat video di YouTube, lalu di Medium, bikin posting, dan juga posting di LinkedIn-nya. Nah, LinkedIn ini intinya sosial media untuk ini ya, untuk orang kantor ya. Sosial medianya orang kantor, oke. Itu adalah LinkedIn. Nah, ini saran saya teman-teman bikin LinkedIn-nya, oke, karena ini cukup efektif ya. Jadi 5 tahun yang lalu itu saya sering slicing UI ya, dengan Flutter dan saya upload ke GitHub dan saya posting di LinkedIn ya, sekitar 5 tahun yang lalu teman-teman, dan itu cukup efektif. Oke, cukup efektif. Contohnya apa? Contohnya di sini 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu di sini ya. Nah, ini saya bikin UI Tokopedia, saya clone di versi Flutter lalu saya posting di LinkedIn. Itu banyak teman-teman yang lihat, dan akhirnya banyak yang nawarin kerjaan. Jadi sebaiknya teman-teman punya LinkedIn, dan LinkedIn-nya jangan cuma dipakai untuk apa ya? Untuk ngelihat postingan doang. Teman-teman aktif di LinkedIn. Aktif di LinkedIn. Oke. Bikin sesuatu, create something, upload ke LinkedIn. Rutin aja upload seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalau berat gitu ya. Nah, nanti pun itu akan menjadi tugas teman-teman ya. Itu akan saya jadikan tugas.
untuk memposting sesuatu di LinkedIn. Lagi-lagi ini untuk personal branding teman-teman. Oke, bikin sesuatu apa aja, Bang. Saya cuma bisa bikin satu halaman, nggak apa-apa teman-teman. Upload ke GitHub, posting di LinkedIn. Oke, supaya orang-orang tahu, oh ada nih programmer di Bogor, dia bisa bikin aplikasi dengan Flutter. Seperti itu. Oke, dan pakai screenshot ya teman-teman. Pakai screenshot. Kadang-kadang gini, sebenarnya kodenya tuh keren gitu, kodenya keren, tapi nggak pakai screenshot. Akhirnya apa? Akhirnya kan nggak semua orang bisa paham apa isi kode ini gitu ya. Jadi ya sebaiknya ketika teman-teman upload kode ke GitHub, apalagi berhubungan dengan UI, teman-teman tampilkanlah screenshotnya gitu ya. Siapa tahu nanti ada CEO yang lihat gitu kan, dan dia nggak paham tentang coding. Oh dia lihat, oh ini orang bisa ini nih, bisa bikin UI aplikasi Tokopedia nih gitu kan, keren nih gitu kan. Dan dia ternyata mau hire teman-teman kayak gitu. Jadi ya sebaiknya ada screenshotnya. Nanti best practice-nya saya ini ya, saya share di tugas di GitHub itu nanti perlu ada apa aja. Dan ini saya lakukan 5 tahun yang lalu dan sangat efektif teman-teman. Banyak sekali, saya nggak nyari ya, saya nggak nyari di LinkedIn, tapi banyak yang ngechat teman-teman. Banyak yang ngechat, bahkan banyak yang saya tolak-tolakin waktu itu ya, pekerjaan apa lowongan Flutter. Jadi ya cukup cukup efektif. Oke, ya kita seru-seruan aja nanti ya di LinkedIn ya. Lanjut, LinkedIn OBS. Oke, OBS ini buat nge-record ya. Saya buka. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nge-record, nah teman-teman bisa menggunakan yang namanya OBS. Oke, ketika teman-teman nanti sudah install, saya pindah profile dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan sumber. Oke, bagian mana yang mau di-record? Mau semuanya? Nah, kalau semuanya teman-teman pakai display capture. Nah, dia akan merecord semuanya yang ada di layar. Tapi teman-teman juga bisa merecord hanya layar tertentu. Misalnya saya pengen nge-record bagian VS Code doang. Nah, bisa teman-teman ya. Tuh. Jadi nanti yang di-record ya VS Code doang. Oke, nah itu bisa menggunakan yang namanya OBS. Dan kalau pakai visor, bisa juga teman-teman tampilkan visornya. Pakai window capture, saya pilih visornya. Nah, bisa teman-teman pindahin tuh. Jadi meskipun visornya di kanan, di recordnya itu bisa kita pindahin. Ada di kiri, ada di kanan, gitu ya. Bahkan bisa teman-teman crop. Kita crop ya. Kita crop ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman kecilin, besarin, kecilin, besarin. Atau teman-teman crop bisa juga. Ini kan visornya ada ini ya, ada device itu di atasnya. Bisa tekan Alt. Nah, tekan Alt, kursornya di atas sini. Tuh. Nah, bisa seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh. Atau mau di copy juga bisa. Copy aja nih kalau pengen di copy. Di duplikat. Di copy. Nah, bisa juga ya. Wajah saya jadi ada 3, teman-teman. Seperti itu. Nanti kalau nge-recordnya gimana, Bang? Nge-recordnya tinggal klik tombol start. Habis itu teman-teman stop kalau udah beres. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, ini namanya OBS ya. Silakan teman-teman install. Saya rasa cukup mudah menggunakannya. Nanti kalau ada trouble, tag saya aja di grup ya. Saya coba bantu ya, teman-teman. Oke, gampang ya. Ini OBS untuk record. Jadi nanti kalau pengen mendemokan skill teman-teman, entah itu live coding, oh ya bisa live juga ya, bisa live juga, bisa terhubung dengan YouTube teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman pengen mempresentasikan skill teman-teman dalam bentuk video, nah bisa menggunakan OBS gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke poin berapa nih? Sebentar, bentar ya. Oke, nah kita lanjut ke hampir poin terakhir nih. Cara terbaik untuk mengikuti kelas ini gimana? Oke, nah ini kan roadmap-nya udah dibentuk ya teman-teman. Oke, dan cara terbaik untuk mengikuti kelas ini bukan hanya melihat mengikuti online meet-nya doang.
hanya mengikuti online meet, hanya mengikuti online meet, tidak. Bukan seperti itu ya. Cara terbaik untuk mengikuti kelas full stack itu. Atau hanya melihat video. Nah, tidak seperti itu. Atau ya, atau hanya mengikuti online meet dan melihat video. Nah, itu juga tidak ya, teman-teman. Cara terbaik untuk mengikuti online course ini adalah teman-teman yang pertama mengikuti online meet-nya. Supaya apa? Supaya Bang, kan ada di code-nya. Ngapain ikut online meet? Ngapain ikut online meet? Supaya teman-teman bisa tanya. Supaya teman-teman bisa tanya-tanya langsung. Gitu. Makanya itu gunanya online meet ya. Jadi sebaiknya teman-teman ikut. Oke. Nah, lalu yang kedua itu lihat video record yang ada. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, kerjakan tugasnya ya. Kenapa ngerjain tugas? Karena ini adalah pembuktian kalau teman-teman sudah paham dengan materinya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mari kita sepakat kalau misalnya belum mengerjakan tugas berarti kita belum paham dengan materinya. Ya, kita camkan seperti itu di di pikiran kita, teman-teman ya. Nah, cara terbaiknya ya tiga hal ini. Teman-teman ikutin online-nya, lihat video record yang ada, kerjakan tugasnya. Atau kalau misalnya sibuk, Bang, saya sibuk, saya nggak bisa ikut online meet, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nggak bisa ikut online meet, ya udah teman-teman 2 poin ini aja masih oke, teman-teman. Nah, lihat video sama kerjain tugasnya. Yang jelas ngerjain tugasnya itu wajib, oke? Ngerjain tugasnya itu wajib. Seperti itu. Kalau longgar, coba yang opsi ini, opsi 1. Nah, tapi kalau teman-teman terlalu sibuk, coba di opsi 2, gitu ya. Nah, harapan saya teman-teman eh, investasikan waktunya untuk kerjain tugasnya, gitu ya. Karena gini, karena kalau nggak ngerjain tugasnya ya sulit juga gitu. Dari mana kita tahu kalau kita tuh benar-benar paham? Karena gini, karena ketika kita lihat ya, ternyata gampang. Kita lihat, oh kok kayaknya gampang ya. Ternyata pas dipraktekin itu susah teman-teman. Gitu ya. Jadi ya kita harus buktikan kalau kita tuh benar-benar bisa dengan mengerjakan tugas. Seperti itu. Minimal 70% tugasnya selesai. Itu udah bagus banget teman-teman ya. Ini nggak auto automate ya. Saya nggak tahu nih settingannya nih. Auto automate ya. Mungkin nanti kita explore lagi ya. Oke. Nah, pembagian tim. Oke, pembagian tim saya agak ragu nih. Itu bisa kita bagi malam ini ya, teman-teman. Saya agak ragu. Eh, Kayaknya mau saya bagikan nanti aja ya, teman-teman, di weekend. Jadi kita skip dulu ya untuk pembagian tim. Nah, untuk mekanisme pengumpulan tugas juga nanti lebih detailnya saya bahas lagi di grup ya, teman-teman ya. Seperti apa? Kalau yang sekarang yang kepikiran oleh saya, teman-teman nanti ya kerjakan tugasnya, eh, upload tugasnya di GitHub atau di YouTube atau mungkin nanti di Google Drive ya, kita belum tahu karena tugasnya masih saya rancang, teman-teman. Nanti kita lebih bahas lebih detail di grup aja. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, oke, Arit. Di magang. Nah itu benar sih, jangan malu-malu, jangan jangan malu-malu dan jangan takut salah, teman-teman. Oke, jangan malu-malu dan jangan takut salah ya. Lalu komunikasi dengan baik sih, itu Untuk penting. CI/CD-nya pakai apa, Om? CI/CD-nya kita pakai kode magic ya. Core Magic ya. Ya, Di sini nanya, Mas. ya silakan. Tadi terkait materi Git itu untuk dev sama dev sama masternya itu cara gabunginnya gimana nanti, Mas? Jadi satu fitur. Bisa pakai ini sih, bisa pakai Git pull origin. Tapi biasanya sih bikin PR dulu ya, bikin PR. Nanti kodenya di review dulu, oke, baru nanti bisa kita approve. Biasanya kayak gitu ya tahapan di dunia kerja ya. Tapi kalau masnya pengen ngambil langsung,
misalnya dari ini ya, misalnya masnya lagi di branch master misalnya, lalu ada update di branch dev. Nah, kita pengen ambil nih update dari branch dev. Nah, caranya gini, kita check out dulu ke master, lalu kita pull. Nah, bisa seperti ini, gitu sih. Tapi ya idealnya nggak kayak gini. Idealnya tuh kita bikin PR dulu, di review dulu kodenya, gitu ya. Oh ternyata harus ada revisi, ya udah kita update dulu. Nanti sampai benar-benar kode kita itu sudah oke, nah baru nanti digabungkan ke master, teman-teman. Idealnya seperti itu ya tahapannya. Tapi kalau pengen diambil langsung dari konsol bisa juga nih, seperti ini. Oke. Ada lagi? Silakan, tadi kayaknya ada yang mau nanya lagi. Boleh? Berat dikit. Jimin mati. Jimin mati. Oh iya, Jimin saya close nih, teman-teman. Sorry ya, teman-teman ya. Ternyata full di meet pertama ini. Nanti saya pertimbangkan untuk upgrade ya Zoom-nya. Oke, ada 19. Oke. Iya Mas, mau nanya lagi nih Mas. Iya, Untuk nge-push ke GitHub itu biar di bawah itu ada gambarnya gimana Mas? Kayak ada screenshot-annya? oh itu ya. Itu nanti diupdate di README, Mas. Nah, di sini. Itu bisa masukin gambar sih di sini. Caranya, kayak saya nggak hafal juga nih. Kalau nggak salah bisa pakai tag HTML juga. Coba ya, kita coba ya. 0. Mana tadi GitHub-nya? Tadi contoh ya. Contoh repository. Oke. Saya add ke sini aja ya. Saya add ke sini aja ya. Ini. Ini jangan ditiru ya teman-teman, kalau komit 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 update ya dijelasin ya kalau kita kerja dalam tim ya. Nanti kalau teman-teman cuma ngetik titik doang ya nanti orang-orang bingung ini ngapain nih dia gitu ya. Kita bingung teman-teman. Jadi sebaiknya ditambahkan ya commit message-nya. Hapus. Nah, eh, pakai pakai tag HTML kayaknya bisa. Kita coba ya. Kita coba, saya ngambil gambar dari Unsplash. Misalnya saya punya gambar ini ya. Nah, ini saya copy, saya taruh di sini. Nah, kayak gini juga kayaknya bisa sih. Kita push ya. Hmm. Nah, ada kesalahan. Bentar. Saya seharusnya pakai yang SSH karena saya pakai SSH ya. Kita cancel dulu. Salah. Cek dulu deh. Oke. Wih, salah. Kopinya mana sih ini ya? Oh. Dipakein FOM. Nah, coba ya. Lupa inget soalnya. Nah, bisa juga ya pakai tag HTML. Kalau nggak salah ada yang pakai kurung juga tuh. Itu bisa juga sih, teman-teman. Gitu ya, cara masukin gambar. Jika gambarnya lokal gimana Mas? Kalau gambarnya apa? Lokal, bukan
dalam bentuk link gitu. Oh, gambarnya ada di GitHub-nya ya? Iya. Oh, bisa. Caranya gini. Cara nampilnya sama ya. Cara nampilnya sama dari kodenya. Nah, ini kita download dulu gambar. Afif namanya. Atau saya gimana? Saya pengen download. Oh, bisa kok download aja. Nah, ini gambarnya. Kita taruh. Saya taruh di luar aja ya. Contoh gambar. Lalu saya post dulu ya. Oke. Saya push, lalu masnya lihat ke GitHub-nya. Nah, itu ada gambarnya nih. Nah, gambar ini kan bisa diklik dan bisa dilihat versi raw-nya. Atau di copy image address juga bisa ya. Tuh. Nah, ini dapetin URL-nya dulu. Nah, setelah dapat baru ditaruh di readme. Nah, baru ditaruh di sini. Set, kita hapus lagi deh. Kita buka reponya. Reponya mana tadi? Saya close it. Saya close, contoh repository. Nah, tampil ya. Gitu sih. Mudah-mudahan jawab ya. Mas Ahmad ya? Iya, Mas. Makasih, Mas. Oke, siap. Oke. Ada. Itu studi kasusnya ada banyak ya. Ada 6 ya kalau nggak salah ya. Ada 6. Nah, ini menarik juga nih. Ini saya nanti mau ini ya, karena saya nggak jago desain teman-teman. Saya nggak jago desain. Nah, itu untuk project akhir. Dan nanti saya akan minta ini ya, minta UI UX designer untuk desainin UI-nya. Kayak untuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bikin Figma-nya di yang 13, 14, 15, 16, 13 ya. Dari 13 sampai 15 ya. Nah, itu kita bikin Figma-nya ya. Jadi teman-teman bisa bikin UI-nya yang keren ya. Seperti itu. Wait. Saran. Coba di atas tadi spek. Ini saya laptop standar sih. Laptop cuma 7 sampai 8 jutaan aja, teman-teman. Saya pakai HP 15 ya. Saya pakai HP 15 Ryzen 5 5500 itu 12 SSD harddisknya, lalu RAM-nya 8 GB. Gitu sih. Harganya cuma 7 sampai 8 jutaan. Saya rasa banyak ya laptop yang 5 sampai 8 jutaan dengan spek yang sama. Gitu sih. Jadi teman-teman jangan khawatir, tidak harus spek gaming. Jadi teman-teman di laptop di bawah harga 10, di harga 5, bahkan di bawah 5 itu masih enak kok buat coding. Gitu. Bentuk tulisan. Modul ya? Modul ada teman-teman. Tapi kayaknya nggak dipakai juga di batch kali ini. Oke. Di batch kali ini kita lebih banyak ini ya, lebih banyak prakteknya. Jadi nanti saya akan berikan teman-teman potongan-potongan kode snippet dan saya akan bahas di online meet seperti itu. Jadi tidak ada modul ya dalam bentuk tulisan. Oke, hostnya nggak ada. Oke, sip. Saya scroll ke bawah ya. Sebentar lagi beres ya. Sebentar lagi beres. Yang kurang hafal, sering latihan aja. Sering latihan. Kayaknya nggak ada ini ya. Nggak ada. Solusi lainnya kalau nggak hafal, sering latihan aja sih, teman-teman. Sering latihan. Jadikan itu aktivitas apa ya yang sering teman-teman lakukan. Kalau saya punya rumus kayak gitu. Baik. Nah, ini penting juga ya. Saya bahas. Jadi sekali ini teman-teman, ini banyak sekali yang penting nih, yang pengen saya bahas sebenarnya dengan teman-teman ya. Oke, ini bukan nih. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita ngoding itu, eh,
sampai berapa lama sih kita di level bisa ngoding? Oke. Di level bisa ngoding itu, teman-teman harus mengejar jam terbang sebanyak 100 jam, ya. Tapi 100 jam itu di luar nonton YouTube dan ikut kelas. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kelas sama saya, let's say 2 jam, 3 jam sehari misalnya, atau seminggu 10 jam, itu nggak dihitung. Nggak dihitung. Teman-teman harus ngoding di luar nonton YouTube, di luar kelas online, teman-teman harus ngoding, bikin sesuatu, atau ngerjain latihan. Sampai nanti teman-teman menempuh 100 jam. Nah, di 100 jam itu biasanya programmer itu udah mulai apa ya? Udah mulai ngerasa enak nih buat ngoding, udah mulai asik nih buat ngoding teman-teman. Entah itu bikin UI, entah itu bikin program, itu udah mulai asik lah di 100 jam. Jadi sebaiknya teman-teman kejar 100 jam pertama. Dan ini juga yang membuat kenapa orang-orang tuh bisanya tuh beda-beda. Ada yang 2 minggu udah bisa, ada yang sebulan udah bisa. Karena investasi waktunya beda, teman-teman. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya sekarang ada kesibukan, let's say lagi kerja di mana, sebaiknya teman-teman investasikan waktu. Di luar kelas ya, di luar kelas, teman-teman investasikan waktu teman-teman untuk ngoding, bikin sesuatu, atau ngerjain tugas, atau slicing UI. Nah, ini estimasi waktunya ya. Kalau teman-teman cuma ngoding 1 jam sehari doang di luar kelas ya, dan nonton YouTube, ya teman-teman bakal bisanya di 100 hari. Oke, tapi kalau teman-teman investasi waktunya 2 jam sehari, ya 50 hari teman-teman udah bisa. Kalau 3 jam sehari, dalam sebulan teman-teman sudah bisa, gitu ya. Atau 4 jam sehari, dalam 25 hari teman-teman sudah bisa, gitu ya. Jadi ya sering-sering latihan, kejar jam terbangnya. Jadi kalau nanti teman-teman belum bisa juga, kok saya belum paham-paham nih, bisa kayak gitu ya. Kok saya udah ikutin kelas terus nih, saya udah ikutin online meet terus dari awal sampai akhir. Saya juga udah paham kok saya gitu ya, tapi kok saya belum bisa ngoding. Nah, itu mungkin jam terbang teman-teman masih kurang. Jadi ya silakan naikin jam terbang. Itu aja sih. Oke. 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 Ini malah nanya laptop nih. Apakah ada rekaman? Kalau umur di atas 30 pengalaman di IT susah nggak ya? Kerja. Enggak juga sih, teman-teman. Saya malah eh, punya kenalan gitu ya yang udah berumur programmer. Menurut saya sih jauh banget sih skillnya sama saya. Jadi di umur segitu kayaknya masih sangat oke. Sangat oke. Sampai 50 pun masih oke, teman-teman. Oke, masih oke. Tenang aja, teman-teman. Rezeki udah ada yang ngatur ya. Oke, oke. Ya, komunikasi di grup WA aja ya, teman-teman. Karena saya sendiri untuk komunitas itu lebih aktif di WA ya. Gitu. Jadi ya kita pakai WA aja. Terus biar nggak mager coding. Biar nggak mager. Mager tuh gimana sih? Males gerak. Males kali ya. Biar nggak males ngoding, teman-teman ya harus punya motivasi. Ini motivasi yang ngoding itu ngapain gitu. Pengen pengen apa? Pengen dapat pengen cepet dapat kerjaan, misalnya. Pengen punya gaji besar, misalnya. Pengen bisa bikin sesuatu. Harus ada motivasinya sih. Cari motivasi teman-teman. Gitu. Kalau saya dulu motivasinya saya penasaran, gitu. Saya ngelihat programmer, oke, dia bikin apa ya? Dia bikin aplikasi gitu ya. Menurut saya menarik aja sih. Kok dia bisa nulis teks gitu ya? Dia menjadi tombol gitu. Saya tertarik coding itu gara-gara itu doang. Saya ngelihat programmer, dia bikin bikin kode yang dia pakai teks, kok bisa jadi sebuah tombol. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk ngoding teman-teman. Sesimpel itu. Oke, untuk gaji sekalian ya saya bahas ya. Ini mungkin nggak full stack doang, ya. Front end, back end, junior programmer lah. Oke, nah ini sering saya bahas juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya di luar ini ya, luar pulau lah ya. Nah, itu biasanya di 4 sampai 8 teman-teman. Tapi kalau di Jakarta itu teman-teman bisa cari kerjaan dari 7 sampai 15 juta. Oke, sebagai junior. Kalau di Batam
itu bisa 8 sampai 20 masih bisa. 15 sampai 20 itu masih bisa di Batam. Kalau di Singapura itu bisa 15 sampai 35 plus. Kalau di US, di UK, teman-teman bisa cari 25 sampai 45 plus ya. Gitu, untuk junior. Segini sih. Ini ya, gaji yang realistis untuk programmer ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi saya nggak ngomongin gaji minimal, teman-teman ya. Saya ngomongin gaji yang realistis untuk programmer. Artinya apa? Artinya sebagai junior, kalau teman-teman ngelamar kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, itu masih masuk akal kalau teman-teman minta gaji 7 juta. Itu masih masuk akal. Kalau teman-teman dapat kerjaan di Singapura, dan teman-teman sebagai junior, lalu teman-teman minta gaji 15, itu masih masuk akal, teman-teman. Kayak gitu ya. Itu gaji realistis. Kalau ngomong gaji minimal ya ada juga yang UMR, teman-teman. Bahkan ada yang di bawah UMR meskipun di Jakarta. Saya rasa teman-teman yang lain punya banyak pengalaman ya terkait dengan itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Sepertinya sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang. Kita sudah agak malam, teman-teman. Sudah agak malam. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk malam ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran ya tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, harapan saya teman-teman bisa menjalankan opsi 1 dan opsi 2-nya dan bisa mengejar 100 jam itu ya, 100 jam teman-teman. Oke, supaya kita bisa ngoding bareng, teman-teman. Supaya kita bisa ngoding bareng-bareng. Oke. Begitu ya, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah join, nanti ada record-nya. Kita ini ya, kita ketemu lagi di grup. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, kita lanjut di grup aja. Jangan lupa tag saya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Thanks waktunya. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Thank you, Mas. Makasih, Mas. Siap, sama-sama semuanya. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Assalamualaikum. Thank you, Mas. Yuk, thank you, thank you. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Ini tadi pembagian timnya udah apa belum ya? Thank you, Nanti Mas. ya, di weekend ya, pembagian tugas ya. Nggak cukup waktunya nih. Oke, thank you. Siap, siap.